Baiklah teman-teman, tragedi 11 September telah mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Keamanan bandara tidak boleh dianggap remeh. Penjaga bersenjata, pengawal pribadi, pemindai senjata, penggeledahan rongga tubuh, sepatu dilepas, ikat pinggang dilepas, laptop, harga diri kita pun diambil. Semua hal ini harus kita lalui, hanya agar kita bisa naik ke tabung bertekanan. Dan saya mengerti, karena begitu kita di atas sana, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Satu saja yang meledak dan boom, kita semua jatuh. Dan jangan pura-pura bahwa Islam tidak berperan besar dalam membentuk protokol dan standar keamanan bandara saat ini. Jadi ada sebuah video yang sedang viral, biar saya putarkan untuk Anda. Dan mari kita jujur dalam percakapan ini. Anggota DPR Amerika Chip Roy baru saja mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Apakah TSA akan diperlukan jika bukan karena Islam? Tentu saja tidak seperti sekarang ini. Apakah TSA yang sedang kita bicarakan sekarang tidak didanai dengan baik? Kita harus mendanainya lewat jalur belakang. Karena Partai Demokrat tidak mau mendanai DHS, karena ICE dan patroli perbatasan. Semua ini saling berkaitan, omong-omong. Apakah TSA akan diperlukan jika bukan karena Islam? Apakah kita akan mengalami seperti ayah saya? Dulu ketika beliau terbang, saya ingat waktu kecil naik pesawat. Kami hanya pergi ke bandara, langsung naik pesawat. Benar sekali. Kami tidak melewati pemeriksaan keamanan. Baiklah, sekarang ada pemeriksaan keamanan. Sekarang, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang dari agama lain, orang yang mengaku sebagai Kristen, yang melakukan tindakan mengerikan. Kamu tahu, saya tidak tahu apa agama Timothy McVeigh ketika dia membunuh 168 orang, 21 tahun atau 31 tahun yang lalu di Oklahoma City. Tapi yang akan saya katakan kepada Anda adalah, 20 ancaman teroris teratas di seluruh dunia, semuanya bersifat Islamis. Dan kita sebagai Muslim. Kita memiliki budaya dan orang-orang yang menjalankan misi ideologi politik untuk datang dan menurut kata-kata mereka sendiri, menurut Ikhwanul Muslimin, melakukan jihad melawan Barat. Dan kita telah mendatangkan 5 juta orang dari negara-negara mayoritas Muslim dengan orang-orang yang mengaku memiliki keterkaitan dengan agama Islam, yang jumlahnya sangat banyak jika bukan mayoritas besar, yang akan setuju dengan prinsip-prinsip Ikhwanul Muslimin dalam melakukan jihad melawan Barat dan memajukan Islam. Saya pikir itu adalah penghinaan terhadap cara hidup kita. Dan kemudian syariah yang merupakan inti dari kepercayaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kita dalam peradaban Barat, dengan keadilan yang sama di hadapan hukum, dengan amandemen ke-14 konstitusi, dengan hukum-hukum Amerika Serikat dan hukum-hukum Texas, tempat saya tinggal dan wakili. Jadi saya percaya hal-hal itu tidak konsisten. Saya percaya bahwa nilai-nilai Barat telah membuat dunia ini menjadi tempat yang jauh lebih baik. Saya percaya sejauh kita mendorong nilai-nilai Barat di seluruh dunia, dunia menjadi lebih baik. Saya pikir jika Anda melihat foto-foto wanita muda di Iran tahun 1979, kehidupan mereka jauh lebih baik daripada yang kita lihat selama 50 tahun terakhir sejak saat itu. Saya pikir ketika Anda melihat wanita-wanita itu bertahan, ada 2 wanita yang sedang naik mobil mengenakan pakaian Barat, sambil memegang foto Ayatollah pada tahun 1979. Rasanya seperti, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Dan salah satu dari mereka dibunuh oleh IRTC, dan yang lainnya melarikan diri ke Barat. Ini adalah sesuatu yang menurut saya harus kita sadari. Anda tidak bisa menikahkan seorang gadis berusia 8 tahun. Anda tidak bisa begitu saja secara sepihak memutuskan sebagai seorang pria, saya mencuraikan istri saya. Dan kemudian pada dasarnya mengatur, Anda tahu, membuat kesepakatan di mana dia menikah dengan orang lain. Anda tidak bisa melakukan pembunuhan demi kehormatan. Anda tidak bisa. Semua hal ini bertentangan langsung dengan Barat. Anda bisa memiliki pandangan keagamaan Anda. Anda bisa memutuskan bahwa di bawah gereja dan Islam, Anda tahu, di masjid, saya harus katakan, bahwa kita akan memiliki aturan tentang bagaimana kita akan mengakui perceraian. Itu tidak masalah. Di gereja Katolik, mereka harus melalui proses pembatalan. Saya mengerti itu. Tapi hukum sipil kita yang berlaku. Dan jika Anda berada di Britania Raya dan ada 85 pengadilan yang menjalankan hukum syariah bersamaan dengan pengadilan sipil, Anda tahu itu adalah masalah. Ada 15 kota besar di Britania Raya yang dipimpin oleh Muslim atau memiliki wali kota yang Muslim. Ya. Baru saja naik sedikit. Kami baru saja mengadakan pemilihan lokal di Britania Raya. Dan saya pikir lebih banyak Muslim yang menang daripada sebelumnya. Perluasan besar-besaran hukum syariah di sana bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Dan itu akan datang ke sini jika kita tidak menghentikannya. Saya senang orang Amerika mulai membicarakan hal ini. Saya sudah lama memperingatkan orang Amerika. Itu terjadi di Britania Raya. Itu juga akan terjadi di Australia. Dan itu juga akan terjadi di Amerika. Itu pertama kalinya saya mendengar hal itu. Jadi mereka punya 85 pengadilan syariah yang berbeda. Beberapa orang mengatakan hingga 100. Britania Raya. Ya, dan mereka berjalan, Anda tahu, bersamaan atau paralel dengan pengadilan sipil. Dan sebenarnya, mereka diwajibkan, menurut saya, berdasarkan hukum Britania Raya, untuk membuat keduanya saling terhubung. Dan bagi saya, itu adalah kontradiksi langsung dan melemahkan. Itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum Barat. Maksud saya, Anda mendorong terbentuknya masyarakat paralel. Anda memberitahu orang-orang untuk tidak berintegrasi, tidak berasimilasi, tidak perlu belajar tentang cara hidup kita. Lakukan saja apapun yang ingin Anda lakukan. Kami bahkan akan memberi insentif untuk itu. Kami mengakuinya. Apa? Saya rasa Keir Starmer baru-baru ini memberikan pidato. Dan dia berkata, oh, Muslim telah memberikan kontribusi besar bagi Inggris. Tidak juga. Saya rasa sebenarnya ada kerugian fiskal bersih. 100% ada kerugian fiskal bersih. Anda bisa menemukan individu Muslim yang baik yang telah berhasil. Seperti ada seorang ahli bedah yang baik, sangat jarang seorang ilmuwan atau semacamnya. Tapi secara keseluruhan, maaf. Dan bagaimanapun juga, mari kita bicara tentang Muslim dan bandara. Ya, lihatlah wanita ini. Dia menangis karena dia harus menjalani pemeriksaan raba badan yang disebabkan oleh orang-orangnya sendiri. Aku hanya seperti aku sangat sabar untuk menempatkannya sesuai usianya. Oleh wanita lain, omong-omong, Dan caranya dia menyukainya, menukar tanganku. Aku merasa seperti aku melakukan hal paling gila yang pernah ada. Aku bepergian 2 kali seminggu, dan itu belum pernah terjadi dalam hidupku. Tidak ada hoodie tebal, tidak ada jaket. What in a freaking world? She was doing the most insane, like, pat down strategies. You bodoh. There's a guy with kaki besar ke atas, jaket besar. Cukup tepuk dan biarkan anak-anaknya entah bagaimana. Aku harus berada di dalam ruangan. Usap tanganku, usap jaketku, seperti sentuh saja itu. Apa sih omong kosong bodoh itu? Kasar banget. It's so ridiculously unfair. They're ruling the freak. ini benar-benar bodoh dan menyedihkan, teman-teman. Ini di luar nalar siapapun. Aku akan ceritakan sedikit. Jadi sepanjang tahun 2010-an ya, dunia memang berbeda waktu itu. Sepanjang tahun 2010-an, setiap kali aku bepergian dengan pasanganku yang orang Australia, kulit putih Australia, kami selalu melewati pemeriksaan keamanan bersama dan aku selalu dipisahkan. Kadang-kadang oleh petugas keamanan Muslim lainnya juga ya. Dan mereka akan membaca sesuatu seperti, ini adalah pemeriksaan acak. Dan aku cuma bilang, ya, oke. Aku tidak pernah, bahkan sekalipun merasa kesal. Kamu tahu kenapa? Karena aku lebih memilih mereka melakukan tugasnya dengan benar dan memeriksa, mengecek keamanan dengan baik, menggeledah semua orang yang penampilannya seperti aku daripada membiarkannya dan tanpa sengaja membiarkan seorang teroris lolos dari pengawasan. Dan kita berada di ketinggian 14 km di udara, lalu boom, hilang. Ini semua demi kebaikan kita sendiri. Kalian bodoh, maksudku. Bagaimana bisa kalian marah soal ini? Tapi tentu saja, mereka ini adalah orang-orang yang paling sensitif. Dan seperti kata Chip Roy, semua ini tidak akan terjadi kalau bukan karena orang-orang kita. Orang-orang yang mirip dengan kita. Orang-orang yang menabrakkan pesawat ke menara kembar. Orang-orang ini benar-benar konyol. Dan coba tebak, dan itu tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Lihat orang ini, ingat orang ini, lagi-lagi orang Pakistan, tidak mengejutkan. Ini terjadi di pesawat Qantas. Pesawat itu terbang dari Australia ke Malaysia. Lihat orang gila ini. Lihat ini. Demi Tuhan, aku pasti sudah menendangnya.
Lihat nih orang brengsek. Buka pintunya. Buka pintunya kalau kita bisa buka pintunya. Kalau tidak ada tekanan. Buka pintunya. Kamu harus berdoa kepada Allah supaya memberimu sayap. Silakan pergi. Tidak. F you! No. Oh, dia bilang iya, benar. Apa maksud mereka sekarang? Kenapa kita harus begitu baik kepada orang-orang bodoh ini? Kenapa? Saya rasa idenya adalah agar kita tidak memprovokasi atau memusuhi mereka lebih jauh. Saya pikir di suatu titik dia bilang, saya punya bom. Saya pikir saya akan menggunakannya sekarang. Ya, saya pikir begitu. Di klip lain, dia bilang dia punya bom di tasnya. Jadi pesawatnya pun berbalik arah, membuang-buang waktu semua orang. Kamu tahu betapa tidak enaknya bepergian dengan pesawat ya, apalagi dari Australia. Setiap penerbangan itu sekitar 7-8 jam. Ya bahkan kalau kamu pergi ke Malaysia atau Indonesia, itu sekitar 6-7 jam. Dan kamu seperti, ya ampun, kamu takut, kamu mulai panik. Dan aku akan berada di dalam kabin bertekanan itu begitu lama, kaki aku pasti akan bengkak. Dan segala macam hal terlintas di kepalamu. Lalu kamu ketemu orang brengsek ini, dan pesawatnya harus berbalik, seingatku kembali ke Sydney. Dia ditangkap dan coba tebak, dia nggak dapat hukuman penjara. Dia malah dapat larangan seumur hidup, jadi dia nggak bisa naik pesawat lagi. Jadi bahkan kalau kita harus mendeportasi dia atau membatalkan kewarganegaraannya, sayangnya itu nggak akan terjadi. Kita nggak bisa mengirim dia kembali karena dia nggak bisa naik pesawat. Ada apa dengan Barat? Serius, kalian harus melakukan sesuatu yang lain. Lihat ini, lihat orang ini, lihat orang bodoh ini. Kelihatannya seperti orang Pakistan atau India. Ya, jadi ternyata dia dikeluarkan karena dia punya pengingat sholat Ramadan di ponselnya. Jadi alarmnya berbunyi seperti Allahu Akbar. Dan semua orang jadi ketakutan. Saya langsung, tidak. Ini bukan wawana. Jangan di pesawat, astaga. Kamu ucapkan selamat tinggal, cium istrimu, ucapkan selamat tinggal pada anak-anakmu, peluk mereka untuk terakhir kali. Oh, hey, halo Akbar. Itu saja. Tidak pernah ada hal baik yang terjadi setelah kamu mendengar itu. Oh. Jadi kasihan orang itu bukan apa-apa. Dia, maaf. Itu cuma pengingat saja, tahu? Aku tidak ada maksud apa-apa. Pasang yang benar, bodoh. Tapi mereka tidak semuanya tak bersalah. Oke, lihat yang satu ini. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang muslim yang agresif. Ini terjadi di pesawat Prancis. Lihat muslim yang agresif ini. Pertama-tama dia lagi-lagi menghalangi lorong dan sedang berdoa. Dan pramugara itu memberitahunya, "Hei, tolong jangan lakukan ini, dan lihat ini, lihat apa yang terjadi." Lihat ini, perhatikan ini. Makhluk menjijikan dan keji ini. Kamu memukulnya. Kemudian polisi datang. Naga. Seret dia. Allahu Akbar. Aku ingin membuat undang-undang saat itu juga. Kenapa teman-teman?
Kenapa kita harus menoleransi ini? Kenapa? Cabut kewarganegaraan dan deportasi. Martio Manner, pria besar, berteriak seperti pengecut. Inilah alasan saya men-tweet ini. Lihat ini, saya men-tweet ini. Saya mendapat 146.000 penayangan. Siapapun yang melakukan ini di tempat umum manapun, tangkap dia, cabut kewarganegaraannya, deportasi. Coba lakukan itu di Islamabad. Coba lakukan itu di Afghanistan. Kamu akan dihargai di sana. Di sini, tidak ada yang mau melihat pantatmu di udara. Tidak ada yang mau. Saya rasa itulah yang mereka maksud dengan kelelahan. Dan terakhir, siapa yang bisa lupa ini? Ingat dua bersaudara di bandara Manchester ini? Ingat mereka? Mereka itu ancaman. Maksud saya, bandara adalah salah satu tempat paling aman. Mereka seperti benteng. Dan melakukan sesuatu yang bodoh, sebodoh ini, kamu tahu, kamu pantas dipenjara seumur hidup. Ngomong-ngomong, mereka ini masih bebas dengan jaminan. Sudah pasti lebih dari 1,5 tahun. Benar-benar lebih dari 1,5 tahun. Dan saya rasa sedang ada sidang ulang yang berlangsung. Jadi lihat ini. Jadi sebenarnya biar saya kasih sedikit konteks. Jadi, dua saudara ini telah memukuli seorang muslim lain atau semacamnya. Lalu polisi dipanggil dan mereka datang untuk menanyai mereka beberapa pertanyaan. Dan bukannya patuh karena sekali lagi ini momen IQ yang sangat rendah. Kenapa kamu menyerang polisi? Kenapa? Kamu tidak akan pernah menang dalam pertarungan itu. Melawan polisi adalah tindakan paling bodoh, paling rendah IQ, dan sama sekali tidak punya insting bertahan hidup. Seperti kamu malah memperburuk situasi untuk dirimu sendiri. Lihat ini. Mereka menangkap dia, lalu dia langsung mengamuk. Dia seperti, oh apa yang kalian lakukan? Boom, boom. Mereka mulai melayangkan pukulan. Lihat dia. Dan wanita malang ini, pegawai hasil rekrutmen DEI. Dia bakal patah hidungnya. Lihat ya. Dia hanya mengayunkan tinjunya secara liar. Dia sudah tumbang. Dia satu-satunya orang yang akan melawan karena dia sudah melumpuhkan saudara yang satu lagi. Dan dia melemparkan pukulan ke arahnya. Seperti ini tingkah simpanse. Seperti ini adalah kenapa dia bertingkah seperti simpanse. Apa yang sedang kamu lakukan di bandara? Aku pasti sudah menembaknya. Jadi begitulah betapa tidak jujurnya mereka. Setelah itu, dia jatuh. Jadi, pria yang sedang menodongkan pistol ke saudaranya, yang diserang dari belakang oleh badut berhidung besar dan ber-IQ rendah ini, dia langsung ditembak dengan taser pada saat itu juga. Tepat pada saat ini, wanita ini menembaknya dengan taser. Dan seperti yang bisa kamu lihat, pria ini kembali menghadap ke pria ini. Jadi dia jatuh, dia berbalik. Dia sudah di tanah dan dia menendangnya di kepala. Dan Muslim hanya menghapus bagian saat dia ditendang di kepala. Dan aku ingat itu karena aku ingat menontonnya secara langsung. Dan mereka berkata, oh lihat ini, hal yang sama. Itu baru saja terjadi di London baru-baru ini, di mana pria yang menikam 2 orang Yahudi di Golders Green itu. Dan mereka bilang, oh ini terlalu berlebihan. Aku berpikir, apa yang kalian lakukan? Pria ini baru saja menikam 2 orang, dan dia akan terus menikam orang lain. Dan dia masih memegang pisau di tangannya. Dan polisi itu menendang kepalanya, karena mereka berusaha melucuti senjatanya. Jadi hal yang sama terjadi padanya. Dan petugas polisi ini, pria ini, aku rasa dia kehilangan pekerjaannya. Karena dia hanya berbalik, dia melihatnya tergeletak di tanah, dia menendang kepalanya, dia tidak tahu kalau orang itu sudah ditembak dengan taser. Dia cuma bereaksi spontan, itu naluri saja. Maksudku, orang-orang yang merasa lebih hebat dari semua orang, lebih suci dari semua orang. Orang-orang bodoh ini tidak menyadari karena mereka belum pernah berada dalam situasi pertarungan tangan kosong. Mereka belum pernah. Jadi kalau kamu mengeluh tentang harus melewati protokol keamanan tambahan di bandara, kamu bisa berterima kasih kepada umat muslim atas itu. Dan terutama jika kamu seorang muslim, kamu tidak punya hak untuk mengeluh tentang itu. Aku tidak pernah mengeluh tentang itu, meskipun aku bukan seorang muslim. Aku mantan muslim, aku mengerti. Tidak apa-apa, aku lebih memilih kamu melakukan pekerjaanmu dengan benar daripada membiarkan seorang teroris lolos dan akhirnya tidak ada yang bisa pulang. Sangat bodoh.